Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengelola Sistem Global. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Firansa Dwi Saputro, NPM 2141. Yang kedua ada Salwa Almira, NPM 2167. Ketiga ada Sela Rizka, NPM 2009. Dan terakhir ada Amina dengan NPM 2067. Langsung saja pada pemaparan materinya. Skenario khusus di organisasi pada skala global. Dalam mengembangkan strategi transnasional dan sistem informasi yang mendukung, satu-satunya sistem koordinasi yang terpusat adalah pelaporan keuangan. Setiap fasilitas produksi menggunakan sistem perencanaan sumber daya manufaktur yang berbeda, serta sistem pemasaran, penjualan, dan sumber daya manusia yang berbeda. Selain itu, hardware dan platform database juga sangat berbeda. Tantangan manajemen dalam mengembangkan sistem global diantaranya yaitu: yang pertama, menyetujui persyaratan pengguna umum; yang kedua, memperkenalkan perubahan proses bisnis; yang ketiga, koordinasi pengembangan aplikasi; yang keempat, koordinasi software release; yang kelima, pengguna lokal mendorong untuk mendukung sistem global. Slide selanjutnya yaitu strategi global system. Dalam bab ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu tentukan proses bisnis inti, di mana proses bisnis adalah serangkaian tugas yang terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesanan yang benar kepada pelanggan atau mengirimkan produk inovatif ke pasar. Untuk yang poin 2 yaitu identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Dalam menampilkan sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar transnasional, biaya keuangan dan politik untuk mendefinisikan dan menerapkan sistem transnasional sangat tinggi. Poin ketiga yaitu manfaatnya jelas. Yang pertama yaitu kontribusi pertama, kemampuan untuk mengalihkan pemasok pada saat itu juga dari satu wilayah ke wilayah lain dalam krisis. Yang kedua, kontribusi besar kedua adalah peningkatan besar dalam produksi, operasi, serta pasokan dan distribusi. Untuk yang ketiga, sistem global berarti pelanggan global dan pemasaran global. Biaya tetap di seluruh dunia dapat diamortisasi dengan basis pelanggan yang jauh lebih besar. Dan yang terakhir yaitu sistem global berarti kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan di atas basis modal yang jauh lebih besar. Solusi manajemen implementasi. Pertama, menyepakati persyaratan pengguna umum. Menetapkan daftar singkat, proses bisnis inti dan sistem pendukung inti akan memulai proses perbandingan rasional di banyak divisi perusahaan. Mengembangkan bahasa yang sama untuk mendiskusikan bisnis dan secara alami mengarah pada pemahaman elemen umum. Selanjutnya, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana otoritas Anda diterima berdasarkan kompetensi, visi, atau kualitas lainnya. Selanjutnya, koordinasi pengembangan aplikasi. Pilihan strategi perubahan sangat penting untuk masalah ini. Jauh lebih mudah untuk mengordinasikan perubahan dengan membuat langkah-langkah inkremental kecil menuju visi yang lebih besar. Selanjutnya ada peluncuran software. Perusahaan dapat melembagakan prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi mengonversi ke pembaruan perangkat lunak baru pada saat yang sama sehingga perangkat lunak semua orang kompatibel. Dan terakhir, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Nah, ini memberikan kesempatan kepada setiap unit negara untuk mengembangkan satu aplikasi transnasional terlebih dahulu di wilayah asalnya.
Setelah itu ada pertumbuhan sistem informasi internasional. Cara mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional, cara memahami kekuatan keseluruhan pasar atau driver bisnis yang mendorong industri menuju persaingan global. Seorang pengemudi usaha adalah kekuatan dalam lingkungan yang bisnis harus menanggapi dan yang mempengaruhi arah bisnis. Terus ada perorganisasian sistem informasi internasional, dibagi menjadi 3. Ada strategis global dan organisasi bisnis, ada sistem global untuk fit strategis. Yang terakhir ada reorganisasi bisnis. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.